Ya, selamat sore dan selamat apa saja ketika Anda menyaksikan di channel YouTube Danang PK 20119 ini. Ini siaran percobaan hari ini biasa tanggal 13 Januari 2021 hari Rabu. Nah, kita bicara apa ini? Ini lagi rame bicara vaksin. Oke, kita akan memulai apa itu vaksin ya. Ya, vaksin itu adalah antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Jadi itu adalah pemberian adalah antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh. Itu tujuan utama. Pemberian vaksin itu artinya sama dengan imunisasi, seperti yang sering terjadi pada bayi yang baru usia balita, baru umur 3 tahun. Tujuannya untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi dari penyakit tertentu. Ya, contohnya ada cacar, polio, campak, tetanus dan lain sebagainya, BCG dan sebagainya. Masuk yang lepra juga waktu itu. Banyak sekali itu terjadi, dan saya sendiri tahun 72, 73 gitu pernah dicacar juga untuk pandemi cacar, campak dan sebagainya. Gitu. Kita pernah mengalami itu. Gitu. Lalu kapan vaksin ini terjadi di Nusantara? Mari kita lihat di berikut ini. Ya, vaksin pada zaman Hindia Belanda itu melalui surat keputusan, saya bacakan di sini, Gubernur Hindia Belanda nomor 14 tahun 1890, maka dibentukkan namanya Pax Vaccinogene and Institute Pasteur. Jadi dari Sekep Gubernur Hindia Belanda nomor 14 1890 dibentuklah Pax Vaccinogene and Institute Pasteur. Pertama didirikan di Rumah Sakit Militer Welten Vreden Batavia, di mana itu sekarang menjadi Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Kemudian tahun 92 diganti nama menjadi Landskapuk Inrichting and Institute Pasteur. Ini diganti dan dipindahkan tahun 1923 ke Jalan Pasteur nomor 23 Bandung dengan pimpinan L. Outen. Jadi kalau di Bandung ada terkenal Pasteur, itu ya pertama kali vaksin daripada ada di Nusantara ini. Itu tahun 42 sampai 45 Jepang menguasai Indonesia, maka diganti namanya Buki Kenkyusho dengan pimpinnya Kikuwa Kurawachi. Ya, itu ketika pergantian penjajah. Tempatnya tetap di Pasteur. Kemudian 1945, 1946 kita kena kemerdekaan, dinamakan Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur dengan pimpinan Raden Mas Sarjito waktu itu. Kemudian terjadi gejolak politik waktu itu, agresi militer dan sebagainya. Baru tahun 50 dikuasai Indonesia lagi dengan nama masih tetap Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur. Tahun 55 menjadi perusahaan negara Pasteur. Dan 61 masih tetap berubah menjadi perusahaan negara Bio Farma. Jadi kalau Bio Farma itu dari Pasteur tadi itu, lokasi masih tetap. Tahun 61 menjadi Bio Farma, dan tahun 78 melalui itu menjadi pemusatan perusahaan umum Perum. Jadi tahun 78 Perum Bio Farma tetap melalui peraturan pemerintah nomor 26 1978. Itulah sekilas perubahan. Dan Perpu nomor 1 tahun 1997
menjadi BUMN, dan itu sudah diakui oleh WHO. Hasil produk-produk vaksinnya ada vaksin difteri, vaksin hepatitis B, dan vaksin tetravalent dan sebagainya. Jadi produk-produk vaksin ini sudah ada di Indonesia. Itu sekilas tentang sejarah vaksin dan pabriknya vaksin yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana dengan vaksin hari ini? Ya, menghadapi COVID ini, BUMN Bio Farma ini sudah melakukan uji klinis terhadap 1.600 sukarelawan untuk melakukan uji klinik terhadap Sinovac, vaksin Sinovac, di mana 800 dikasih vaksin Sinovac, yang 800 dikasih placebo. Dari 800 yang dikasih vaksin Sinovac tadi, 3,25% yang terinfeksi daripada COVID. 800 yang dikasih placebo, 9,4% yang terinfeksi. Jadi kesimpulannya adalah keberhasilan uji klinis Sinovac ini 65,3%. Sinovac ini seperti kita tahu buatan Cina. Dan BPOM sudah merestui penggunaan Sinovac ini melalui izin Emergency Use Authority. Jadi untuk masyarakat sudah tidak perlu takut lagi. Ya, lalu dari Kemen Kesehatan nomor HK 0107 Menkes /9860 tahun 2020 tentang penetapan jenis vaksin dan vaksin untuk vaksinasi virus corona, akhirnya menunjuk tetap 6 bahkan terakhir 7 pabrikan vaksin untuk diproduksi di Indonesia. Jelas tadi kita bicara pertama adalah PT Bio Farma memproduksi vaksin ini. 2, AstraZeneca bekerjasama dengan Oxford, maka disebut AstraZeneca Oxford. Kemudian China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinovac, yang pemilik utama dari Sinovac ini. 4, Moderna. 5, Pfizer and BioNTech, ini perusahaan dari USA. Kemudian ada Sinovac Biotech, dan terakhir ada Novavax. Ada 7 ini perusahaan yang sudah diberikan ke kita. Menarik sekali, berarti Indonesia nanti bisa memproduksi sendiri dengan menunjuk 7 perusahaan tadi membuat vaksin di Indonesia. Ya, pada hari ini Presiden sudah memulai berikan contoh untuk divaksin dengan Sinovac, dan mudah-mudahan masyarakat akan kebagian semua. Seperti kita tahu tadi bahwa Pfizer ini adalah perusahaan USA, sudah siap mendatangkan 50 juta vaksin ke Indonesia. Sinovac baru datang sekitar 12 juta. Pfizer belum bisa dipakai di Indonesia karena pihak Pfizer minta jaminan bila terjadi sesuatu terhadap orang yang kena vaksin daripada produk Pfizer USA ini, dia minta kekebalan hukum. Nah, ini yang masih dilematis, masih digodok oleh pemerintah dan DPR, apakah perlu diberi jaminan atau tidak, karena vaksin ini juga tidak main-main. Kalau gagal, produsennya kita tuntut. Sinovac sudah lolos
dan sudah akan datang 12 juta, 3 juta pertama sudah dibagi ke 34 provinsi dengan catatan mulai hari ini 1,6 juta dibagikan kepada tenaga medis, kemudian kepada TNI Polri, guru, PNS, dan pejabat lainnya, terakhir kepada rakyat. Nanti akan datang total sampai bulan Agustus atau September nanti 180 juta, berarti 70% rakyat Indonesia divaksinasi untuk segera bebas dan kebal terhadap virus corona atau COVID ini. Ya, demikian saja berita percobaan pada hari ini tentang vaksin. Jadi untuk kawan-kawan silakan jangan takut untuk vaksin. Kalaupun hari ini ada kontroversi, silakan ambil yang baik. Anda tidak divaksin pun tidak masalah, divaksin pun tidak masalah, itu kebebasan Anda dan Anda berhak menentukan itu sendiri. Tapi alangkah baiknya dari tes percobaan yang pertama akan dijatuhkan kepada pejabat-pejabat pusat dan tenaga medis. Kalau mereka sehat, kita kebagian bulan Maret atau sampai bulan Agustus untuk rakyat seperti kita ini, why not? Kalau yang sudah disuntik sehat, kenapa kita ambil bagian? Kalau ada korban, ya silakan untuk ambil keputusan sendiri. Makanya seperti saya rasakan bahwa tidak ada manusia sempurna, apalagi dengan hasil vaksin itu terjadi 65,3% keberhasilan, saya yakin semua akan teratasi dan kita yakin badai pasti berlalu. Begitu saran saya dan semoga Anda mengambil sikap dengan bijak. Oke, demikian bicara kita berita sore hari ini yang kita bahas tentang vaksin di hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 bersama saya Gus Pur, dan tetap jaga kesehatan, pakai masker. Kalau saya kebetulan ini hanya di ruangan tersendiri dan tidak siaran sendiri, jadi untuk mengucap ini mohon maaf kalau kurang berkenan, tapi saya tetap pakai protokol kesehatan juga, dan masker. Kebetulan kami tidak berinteraksi dengan orang, saya lepas maskernya ini. Oke, salam sukses selalu, salam satu Nusantara.